إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Yang apabila kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah itu niscaya kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang mencoba berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar ini khatib menyerukan khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada antum sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan inilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam hidup ini manusia memiliki 3 hubungan penting yang harus dia jaga dengan baik. Apabila seseorang menjaga ketiga hubungan ini, niscaya dia akan selamat di akhirat nanti. Karena banyak di antara manusia yang tidak bisa menjaga hubungan ini dengan baik, sehingga tidak sedikit juga di antara manusia yang celaka di akhirat nanti. Ketiga hubungan ini adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita solusi bagaimana caranya agar kita bisa menjaga ketiga hubungan ini dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini solusi yang pertama. Apabila hubungan kita ingin baik dengan Allah, maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Baik ketika kita sendirian maupun di tengah keramaian.
kita sedang di rumah maupun di luar rumah, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah satu penghalang. Dengan apa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tentunya kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah harus diiringi dengan 3 unsur. Yang pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah ar-raja, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara menjaga hubungan baik kita dengan Allah, dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik sedang sendiri maupun di tengah keramaian, di dalam rumah maupun di luar rumah. Hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa balasannya apabila kita bertakwa kepada Allah? Luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan dia pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian di ayat lanjutannya Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah segala urusannya. Dan kemudian juga di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah besarkan pahala buat dia. Luar biasa. Dan surga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini cara kita untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah, dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan penuh rasa takut, rasa berharap dan rasa kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi juga memberikan solusi yang kedua, bagaimana agar kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan diri kita sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringilah setiap perbuatan burukmu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari yang namanya dosa. Tidak ada. Semua kita pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, ketika seseorang melakukan dosa, maka harus segera kembali kepada Allah dengan bertaubat. Taubat adalah kebaikan yang tepat manakala kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, segera kembali kepada Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak keturunan Adam itu pasti banyak melakukan dosa. Dan setiap orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah mereka yang segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dosa itu dosa besar, maka wajib bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan menyesali apa yang sudah dia perbuat.
kemudian beristighfar memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertekad di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa itu kembali di kemudian hari. Dan apabila dosa itu adalah dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil ini bisa dihapuskan dengan amal kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Seperti sholat misalnya. Sholat yang kita lakukan 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi SAW memperumpamakan sholat itu seperti bagaimana kalau kalian mandi dalam 1 hari itu 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran di badan kita? Tidak. Demikian juga sholat. Ketika kita mengerjakan sholat dalam sehari 5 waktu, maka tidak ada yang tersisa dari dosa-dosa kecil kita. Semua diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW di waktu sholat subuh. Kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat subuh, beliau mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya telah melakukan demikian dan demikian kepada seorang wanita yang bukan mahram saya, tapi saya belum sampai kepada perzinahan. Maka kata Nabi SAW apa? Apakah engkau tadi ikut sholat bersama kami? Naam ya Rasulullah. Maka Nabi SAW membawakan sebuah ayat Allah Azza wa Jalla. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Allahu Akbar. Ini cara kita agar menjaga hubungan baik kita dengan diri kita sendiri. Kenapa dengan bertaubat? Kenapa dengan berbuat baik? Karena pada hakikatnya ketika seseorang melakukan dosa dan kesalahan, itu dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Berarti dia membuat hubungan antara dia dengan dirinya tidak baik. Orang yang berbuat dosa berarti dia memaksa dirinya untuk masuk ke dalam siksanya Allah Azza wa Jalla. Hubungan ini tidak baik, maka harus dibersihkan dengan taubat, dibersihkan dengan amal-amal saleh kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki diri kita di sisa umur kita ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah yang pertama tadi khatib telah menyampaikan bagaimana solusinya agar kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah, yaitu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Kemudian juga bagaimana caranya agar kita menjaga hubungan baik kita dengan diri kita sendiri, agar kita tidak senantiasa berbuat zalim kepada diri kita sendiri, yaitu dengan senantiasa kita mengiringi perbuatan buruk kita itu dengan amal-amal saleh, mengiringi perbuatan buruk dan dosa kita itu dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya taubat. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, bagaimana caranya agar kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Maka Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang tadi saya bacakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan manusia dengan menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan bahwasannya akhlak yang baik atau khuluqun hasan ini tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama kata beliau adalah bazlun nada. Bazlun nada, yaitu senantiasa mengerahkan dirinya untuk membantu orang lain. Suka, gemar untuk membantu orang lain, meringankan bebannya, baik itu dengan waktunya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apa saja. Ketika seseorang suka membantu orang lain berarti memiliki akhlak yang baik. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, yang kedua adalah kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Menahan diri dari mengganggu orang lain, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Tidak suka mengganggu orang lain, tidak suka usil.
lisannya tidak suka mencaci dan mencela orang lain, tidak suka memfitnah, tidak suka bohong, tidak suka sumpah palsu. Dan perbuatannya pun demikian, tidak suka menzalimi orang lain. Karena betapa ruginya seseorang manakala dia amalnya banyak tapi suka mencaci, menzalimi orang lain. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Atadruna manil muflis?" Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Atau sebagian dari mereka mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat mereka bawa pahala sholat, pahala puasa yang banyak sebesar gunung. Akan tetapi datang di hadapan Allah orang-orang yang dulu dizalimi oleh dia, menuntut kepada Allah, "Ya Allah, dulu si fulan mencela saya, ya Allah, dulu si fulan menzalimi saya." Sampai akhirnya Allah ambil pahalanya orang ini, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi oleh dia. Ketika pahalanya sudah habis, masih ada orang yang datang menuntutnya. Maka Allah pun mengambil dosanya orang yang dizalimi ini, dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin sedang Jumatan yang dilakukan Allah SWT. Maka yang kedua, kaful adza, tahan diri kita dari menzalimi orang lain. Ini akhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah wajhut talaq, yaitu senantiasa memberikan wajah yang berseri di hadapan saudaranya sesama muslim. Jangan ketika ketemu saudara kita sesama muslim wajah kita bermuram durja, wajah kita enggak nyenengin dilihatnya. Jangan. La tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin taliq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau remehkan perkara kebajikan. Jangan diremehkan walaupun sekedar memberikan wajah yang berseri di hadapan saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah nilainya. Bernilai sedekah. Maka ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga agar kita memiliki hubungan baik dengan sesama manusia adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Semoga Allah tabaraka wa taala menuntun hati kita semua untuk senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah azza wa jalla membimbing langkah kaki kita kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan untuk senantiasa kita memperbaiki diri kita, dan untuk senantiasa kita berakhlak baik kepada sesama manusia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي يمن وفي فلسطين وفي كل مكان وزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Jadi wajah itu wajib dibasuh, tangan itu wajib dibasuh, kaki itu wajib dibasuh. Yang diusap itu hanya kepala. Sehingga kalau kita wudhu, kemudian air tersebut tidak mengalir di anggota tubuh kita, itu dianggap sebagai usapan. Ya, ketika kita lakukan di wajah, di tangan dan di kaki, maka wudhunya tidak sah. Ini perlu diperhatikan.